Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, pengaruh upah, tingkat pendidikan dengan teknologi terhadap produktivitas kerja. Next. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Adnan Rusdan dengan NIM 0309, Theo Jonathan Arung Labi dengan NIM 0387, saya sendiri Muhammad Chandra Herin Anwar dengan NIM 0551, dan terakhir Immanuel Kevin Rikal Sendo dengan NIM 1046. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam pendahuluan. Pertama, latar belakang dalam penelitian kami adalah pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. Berhasil tidaknya suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan tergantung pada sumber daya manusia, termasuk tenaga kerja. Selain kualitas sumber daya manusia yang harus diperhatikan, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, yaitu faktor upah, tingkat pendidikan, serta teknologi. Next. Kemudian ada rumusan masalah dalam penelitian kami. Pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Kemudian, bagaimana kolerasi dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Yang keempat, variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja menurut upah, tingkat pendidikan, dan teknologi. Next. Kemudian ada tujuan. Pertama, mengetahui statistika deskriptif dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Kemudian mengetahui kolerasi dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Dan yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data pengaruh upah, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja menurut upah, tingkat pendidikan, dan teknologi. Next. Sekarang lanjut ke analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Next. Kemudian selain analisis korelasi ada analisis regresi. Analisis regresi pertama kali dikembangkan oleh Sir Francis Galton pada abad ke-19. Analisis ini dengan satu peubah prediktor dan satu peubah respon yang disebut analisis regresi linear sederhana. Sedangkan analisis regresi yang melibatkan lebih atau satu dari peubah prediktor dengan satu peubah respon disebut analisis regresi linear berganda. Next. Kemudian ada uji signifikansi parameter. Untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, itu dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dengan uji serentak. Next. Oke, uji serentak atau uji F itu bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Next. Oke, selain uji F ada uji T yaitu uji parsial yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh atau independent variable secara signifikan terhadap variabel tergantung atau dependent variable. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil analisis kami di mana berikut ini adalah tabel hasil pengujian korelasi dan variabel dependen. Nah, kita ketahui di situ pada tabel bahwa uji korelasi produktivitas kerja Y
terhadap variabel upah kerja X1 dan tingkat pendidikan 1, tingkat pendidikan 2, dan teknologi dengan prediktor pada level signifikansi 5%, dan kita dapatkan nilai korelasi dari Y1 X1 lebih besar dari nilai R tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti bahwa terdapat korelasi linear antara variabel produktivitas kerja dan variabel upah kerja dengan tingkat korelasi yang cukup kuat karena nilai dari Y dan X1 berada di antara 0,4 dan 0,599. Selanjutnya yang kedua, hubungan Y dengan D21, di mana nilai korelasinya lebih kecil dari nilai R tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi linear antara variabel produktivitas kerja dan variabel tingkat pendidikan 1 dengan korelasi yang rendah karena nilai dari korelasinya berada di antara 0,2 dan 0,399. Selanjutnya hubungan Y dengan D22, di mana nilai korelasinya lebih kecil dari nilai R tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah gagal tolak H0 juga, yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi linear antara variabel produktivitas kerja dan variabel tingkat pendidikan 2 dengan tingkat korelasi yang rendah karena nilai korelasinya berada di antara 0,2 dan 0,399. Selanjutnya ada korelasi dari Y dan X3, di mana nilai korelasinya lebih besar dari nilai R tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti bahwa terdapat korelasi linear antara variabel produktivitas kerja dan variabel teknologi dengan tingkat korelasi yang sangat kuat karena nilai korelasinya berada di antara 0,8 dan 1. Selanjutnya ini ada hasil analisis regresi, di mana kita ketahui nilai B0-nya 35,53, terus B1-nya 0,00016, terus B2-nya 104,85, beta 3-nya 194,30, beta 4-nya 626,03, di mana di situ juga kita dapatkan modelnya, di mana Y topi sama dengan 35,53 ditambah 0,0016 kali X1 ditambah 104,85 kali D21 ditambah 194,30 D22 ditambah 626,03 kali X3. Nah, dari regresi di atas dapat diartikan bahwa jika upah kerja tingkat pendidikan 1, tingkat pendidikan 2, dan teknologi keempatnya bernilai 0 atau konstan, maka estimasi produktivitas kerjanya adalah sebesar 35,53. Kemudian setiap bertambahnya satu satuan upah kerja mengakibatkan nilai produktivitas kerja akan naik sebesar 0,0016 dengan syarat variabel independen atau prediktornya yang lain konstan. Terus setiap bertambahnya satuan-satuan tingkat pendidikan 1 mengakibatkan nilai produktivitas tenaga kerja akan naik sebesar 104,85 dengan syarat variabel independen atau prediktor yang lainnya konstan. Selanjutnya, setiap bertambahnya satu satuan tingkat pendidikan 2 mengakibatkan nilai produktivitas tenaga kerja akan naik sebesar 194,30 dengan syarat variabel independen atau prediktor yang lainnya konstan. Dan setiap bertambahnya satuan-satuan teknologi mengakibatkan nilai produktivitas tenaga kerja akan naik sebesar 626,03 dengan syarat variabel independen atau prediktornya yang lain konstan. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan uji serentak (UJF) terhadap variabel dependen ya. Ini adalah berikut adalah tabelnya nilai yang kita dapatkan. Nah, di mana kita ketahui dari tabel tersebut bahwa produktivitas kerja dengan upah kerja tingkat pendidikan 1, tingkat pendidikan 2, dan teknologi memiliki hubungan yang signifikan terhadap model, karena nilai
F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti bahwa terdapat minimal ada satu variabel prediktor atau variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon Y. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan uji parsial atau uji T terhadap produktivitas kerja. Nah, ini hasilnya ada yang pertama, kalau kita lihat di B0, kita ketahui bahwa nilai B0 memiliki nilai T hitung yang lebih kecil daripada T tabel. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah gagal tolak H0, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel konstan terhadap model. Selanjutnya, itu B1, yaitu upah kerja, di mana nilai dari T hitungnya lebih kecil juga dari T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel upah kerja terhadap model. Selanjutnya ada B2, yaitu tingkat pendidikan 1, di mana nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti terdapat hubungan signifikan antara variabel tingkat pendidikan 1 terhadap model. Selanjutnya B3 atau tingkat pendidikan 2, di mana kita lihat nilai T hitungnya lebih besar juga daripada nilai T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan 2 terhadap model. Selanjutnya ada B4, yaitu teknologi, di mana nilai T hitungnya juga lebih besar dari T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel teknologi terhadap model. Selanjutnya, ini adalah hasil prediksi dari data ke-39 dan ke-40. Ini adalah sampel dari data kami yang data ke-39 dan 40. Nah, pada sampel ke-39 diperoleh nilai prediksi variabel terikat produktivitas kerja sebesar 893,78, sedangkan nilai aktual variabel terikat produktivitas kerja sebesar 900, di mana besar penyimpangan terhadap produktivitas kerja aktualnya 6,22, maka dapat dikatakan bahwa prediksi tersebut mendekati produktivitas kerja yang sebenarnya, dan hasil prediksi tersebut cukup baik. Selanjutnya, pada sampel ke-40 diperoleh nilai prediksi variabel terikat produktivitas kerjanya sebesar 695,16, sedangkan nilai aktual variabel terikat produktivitas kerja sebesar 600, di mana besar penyimpangan terhadap produktivitas kerja aktualnya adalah 95,16, maka dapat dikatakan bahwa prediksi tersebut melewati produktivitas kerja yang sebenarnya, dan hasil prediksi tersebut baik. Dengan demikian, dari tinjauan akhirnya menunjukkan bahwa peran dari variabel upah kerja tingkat pendidikan 1, tingkat pendidikan 2, dan teknologi berpengaruh nyata terhadap nilai prediksi produktivitas kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Selanjutnya, baik, sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang kami dapat adalah statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas tenaga kerja, upah, tingkat pendidikan, dan teknologi yang digunakan yaitu 598.8,214425, 8.175, dan 0.7250. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum, data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Next. Kesimpulan yang kedua, analisis korelasi antara variabel respon dengan keempat variabel prediktornya memiliki hubungan linier, di mana antara produktivitas kerja dengan upah kerja, tingkat pendidikan 1, tingkat pendidikan 2, dan teknologi berkorelasi positif, yang di mana hubungan linier berbanding lurus. Next. Baik, terima kasih sebelumnya. Lanjut saja kita kesimpulan yang ketiga, yaitu adapun model regresi yang diperoleh yaitu Y topi sama dengan 35,53 ditambah 0,001
6x1 ditambah 104,85 D2 per 1 ditambah 194,32 D2 per 2 ditambah 636,03x3. Oke, next. Adapun kesimpulan kami yang keempat yaitu untuk hasil parameter regresi dengan metode uji serentak dan uji parsial ialah pada uji serentak diketahui bahwa variabel respon dan keempat variabel prediktornya signifikan terhadap model karena F value atau 660,27 lebih besar dari F tabel atau 0,175, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0 yang berarti bahwa terdapat minimal ada satu variabel prediktor atau X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon Y. Sedangkan pada uji parsial diketahui bahwa konstanta B0 dan B1 memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah gagal tolak H0 yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel terhadap model dan konstanta B2, B3, dan B4 memiliki nilai T hitung lebih besar T tabel, sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tolak H0 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel terhadap model. Oke, next. Untuk sarannya yaitu dalam melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas serta yang kompleks sangat penting. Dalam menganalisis data hasil percobaan, ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian haruslah lebih teliti lagi pada saat mengentrikan data, mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada suatu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Serta perhitungan yang dilakukan harus teliti, karena sampel yang digunakan banyak, sehingga semakin besar pula kesalahan perhitungan yang akan dilakukan ketika perhitungan. Oke, next. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Chandra. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.